Pengertian autis. Autis adalah kelainan syaraf yang unik, belum ada tes medis yang dapat membedakan diagnosis autis. Diagnosisnya hanya bisa dilakukan oleh seseorang profesional yang sudah terbiasa yang terjadi pada masa anak-anak, yang membuat seseorang tidak mampu mengadakan interaksi sosial dan seolah-olah hidup sendiri. Anak-anak yang mengalami gangguan autisme menunjukkan kurang respon terhadap orang lain, mengalami kendala berat dalam kemampuan berbicara, perilaku sesuai defisit sensori sehingga dikira tuli, bermain tidak benar dan emosi yang tidak tepat. Perkembangan keterampilan komunikasi pada orang-orang yang autis tampaknya terhambat karena sudah pada usia yang awal mereka memperlihatkan kurang perhatian terhadap percakapan orang lain. Komunikasi pada dasarnya merupakan kegiatan penyampaian pesan. Proses tersebut melibatkan dua pihak yang berkomunikasi yang masing-masing bertujuan membangun suatu makna agar keduanya memahami apa yang sedang dikomunikasikan. Metode observasi ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif kualitatif mengenai gambaran tentang bagaimana penyesuaian sosial pada anak autis tersebut di SLB Negeri 1 Makassar dengan melihat kondisi subjek yang mengalami masalah dalam gangguan komunikasi. Pada proses pengumpulan data ini menggunakan metode wawancara dan observasi dengan subjek. Identitas anak yang kami observasi yaitu nama Nadifa Kalista Margareta Butar-Butar, tempat tanggal lahir Makassar 10 April 2012, jenis kelamin perempuan, anak ke-1 dari 2 bersaudara. Pendidikan SD 1F, agama Kristen Protestan, alamat rumah Jalan Tidung 4 nomor 36 Makassar, nama sekolah SLB Negeri 1 Makassar. Adapun karakteristik anak, 1. Karakteristik fisik. Secara fisik, NA tidak mengalami gangguan. Fisiknya terlihat seperti anak normal pada umumnya. Artikulasi siswa sudah baik. 2. Karakteristik akademik. NA memiliki kemampuan kognitif yang berada di rata-rata untuk siswa seusianya. Subjek mampu membaca dan menulis. Subjek tidak terlalu aktif dalam mengikuti proses pembelajaran di dalam kelas, akan tetapi subjek sudah mampu memusatkan perhatiannya pada saat proses pembelajaran. 3. Kemampuan motorik. Kemampuan motorik halus dan kasar subjek sudah baik. Subjek dapat melakukan kegiatan yang berhubungan dengan keterampilan motorik halus seperti menulis, sedangkan kegiatan yang berhubungan dengan motorik kasar antara lain melompat, berlari, dan sebagainya. Baik, selanjutnya adalah hasil deskripsi data observasi tentang komunikasi, kemampuan komunikasi dalam berinteraksi sosial anak autis di SLB Negeri 1 Makassar. Hasil yang kami dapat dalam kemampuan komunikasi verbal anak autis yang pertama di sini adalah bagaimana artikulasi NA itu sudah jelas, tapi kemampuan bahasa tulisnya juga cukup baik, sudah bisa menulis, namun terkadang untuk melakukan bahasa tulis dalam komunikasi masih memerlukan bantuan atau arahan. Kemampuan pendengaran tidak mengalami gangguan, kemampuan dalam memahami bacaan berupa komunikasi juga memerlukan bimbingan dan arahan. Namun pada hasil kedua di tabel kedua ini bagaimana kemampuan hasil komunikasi nonverbal anak autis di SLB Negeri 1 Makassar. Jadi hasilnya itu ketika komunikasi hanya melakukan sentuhan, kontak mata itu masih kurang, dan juga ekspresi wajah datar dan cenderung tidak ada ekspresi. Suara yang keluar juga pelan, kecepatan dalam komunikasi cukup baik, tapi ketepatan dalam komunikasi
belum sesuai dengan topik komunikasi, jadi kadang lari-lari. Aktivitas yang dilakukan NA menggerakkan tangan dan memainkan benda yang ada di sekitarnya, jadi termasuk hiperaktif atau ada gerakan tambahan yang dilakukan oleh NA. Nah, kemudian kita lanjut kepada tahap selanjutnya, itu tentang bagaimana hasil instrumen asesmen keterampilan interaksi dan komunikasi pada anak Autistic Spectrum Disorder atau ASD. Nah, pada milestone perkembangan interaksi komunikasi di sini dikatakan bagaimana sama sekali tidak terpengaruh oleh stimulus lingkungan, tidak ada kontak mata dengan orang lain, fokus pada diri sendiri, tidak merespon pada stimulus eksternal, terpusat pada objek atau kegiatan yang disukai dan belum ada kontak mata. Nah, di salah satu indikatornya yang di sini yang diturunkan menjadi indikator adalah tidak menoleh jika dipanggil seperti tidak mendengar. Yang kedua, jika diajak bicara tidak ada kontak mata. Yang ketiga, jika diberi mainan sama sekali tidak merespon. Yang keempat, sama sekali tidak berniat untuk bermain dengan teman sebaya. Yang kelima, tidak bisa mengekspresikan perasaan gembira, sedih, marah. Yang keenam, terikat pada objek tertentu atau kegiatan tertentu. Yang ketujuh itu sama sekali belum bisa berbicara, sangat sering melakukan stimulasi diri. 9, tidak bisa menahan atau menunda keinginan sesaat. 10, seolah-olah tidak melihat dan tidak mendengar apa yang terjadi. Kenapa di sini saya belum memberikan bagaimana kondisi ya atau tidaknya Nadifa melakukan ini, karena saya juga dalam melihatnya itu masih ragu apakah saya memberikan estimasi ya atau tidak, karena ketika pada indikator yang pertama tidak menoleh jika dipanggil seperti tidak mendengar, kadang Nadifa satu kali dipanggil itu menoleh, dan kadang juga beberapa dipanggil tidak menoleh dan dia acuh dengan lingkungan sekitarnya. Jadi butuh lagi pengidentifikasian ulang dan melakukan asesmen ulang terhadap saudari Nadifa. Dan juga Nadifa dikatakan sebagai penyandang autis karena salah satu ciri-ciri terhadap anak autis itu juga terdapat pada Nadifa. Salah satunya itu minimnya kontak mata yang dilakukan oleh Nadifa pada saat diajaknya berbicara, dan adanya gerakan-gerakan penambahan yang dilakukan oleh Nadifa, dan juga acuh terhadap lingkungannya, dan tidak adanya kontak sosial atau tidak adanya kemampuan diri sendiri untuk bermain dengan teman sebayanya. Jadi Nadifa aktif ketika dia akan mengalami tantrum atau marah ketika ada pergerakan-pergerakan yang dia lakukan secara rutinitas itu diubah. Jadi ada perilaku-perilaku yang memang Nadifa akan lakukan secara teratur dan juga akan mengalami tantrum. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian tentang kemampuan komunikasi dalam berinteraksi sosial anak autis di SLB Negeri 1 Makassar, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, komunikasi yang dilakukan NA berupa komunikasi satu arah dari peneliti ke subjek. NA sudah dapat berbicara, tetapi dalam melakukan komunikasi verbal masih kurang, dan komunikasi nonverbal sering terlihat hanya melakukan sentuhan dan gerakan tubuh. Komunikasi NA belum efektif karena NA belum mempunyai rasa empati kepada orang lain. Kemampuan interaksi NA mengalami gangguan seperti kontak mata sangat kurang, tidak bisa bermain dengan teman sebaya, kurang mampu mengadakan hubungan sosial dan emosional secara timbal balik. NA tidak mampu memahami ekspresi wajah orang ataupun untuk mengekspresikan perasaannya, baik dalam bentuk vokal maupun ekspresi wajah. Kondisi tersebut menyebabkan NA tidak dapat berempati kepada orang lain. Kemampuan komunikasi dalam berinteraksi sosial, NA sudah mampu berbicara, tetapi berbicaranya belum bisa digunakan untuk berkomunikasi sehingga sulit melakukan sosial dengan orang di sekitarnya.